Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 orang yang harus kamu hindari jika kamu menginginkan mantan kembali bersamamu lagi. Ya. Nah, jadi kita menginginkan mantan kembali ya. Kita membutuhkan begitu banyak bantuan. Ya, termasuk bantuan doa-doa dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi tanpa kita sadari nih ya, ada orang-orang yang justru kemudian membuat mantan semakin jauh dari kita. Ya. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah menginginkan kebahagiaan kita. Mereka iri ya, melihat betapa serasinya kita dengan mantan. Sehingga yang mereka lakukan selalu berusaha untuk melihat kita berpisah dengan mantan. Karena apa? Karena kalau kita berpisah dengan mantan, kita jadi susah, kita jadi menderita, dan itulah yang kemudian akan membuat mereka merasa puas dan bahagia. Nah, jadi kalau kita menginginkan mantan tetap kembali kepada kita, kita harus selalu berada di lingkungan di mana orang-orang mendukung kita kembali bersama dengan mantan. Ya, jadi kalau orang-orang itu mendukung kita dan mantan kembali bersama, itu doa-doanya menjadi doa-doa yang baik tuh untuk kita dan mantan. Nah, ada 3 jenis orang yang harus kita hindari dulu jika kita menginginkan mantan dan kita bisa kembali bersama lagi. Yang pertama, orang yang membenci kita. Ya, membenci kita itu bisa jadi dia iri karena mantan ini sangat menarik, dia juga mungkin naksir kepada mantan dan dia sangat benci melihat kebahagiaan kita dan mantan ya. Nah, atau saingan kita dalam pekerjaan ya. Jadi orang yang bersaing dalam pekerjaan itu dia melihat saingannya susah ya, walaupun mungkin dalam pekerjaan itu masih baik-baik saja, dia senang tuh. Karena harapannya apa? Melihat kita dan mantan berpisah, kalau yang sudah menikah melihat rumah tangganya berantakan, nah itu harapannya akan berpengaruh kepada pekerjaan kita juga, ya sehingga akan mengurangi saingan dia. Nah, jadi menghindari orang-orang yang membenci kita. Kalau orang membenci kita, itu doanya tentu tidak ada yang baik untuk kita. Doanya jelek terus tuh untuk kita. Nah, ini perlu kita hindari ya. Agar jangan sampai doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang membenci kita ini juga akan mempersulit mantan untuk kembali kepada kita ya. Nah, yang kita butuhkan doa dari orang-orang yang baik yang mendukung kita dan mantan. Sedapat mungkin kita minimalisir ya. Kita kurangi doa-doa yang tidak baik tadi untuk kita dan mantan. Dan doa yang tidak baik itu biasanya berasal dari orang-orang yang memang membenci kita. Kemudian yang juga perlu dihindari adalah musuh dalam selimut. Kelihatannya teman, kelihatannya sahabat ya. Tetapi orang-orang ini sesungguhnya juga selalu menunggu-nunggu kapan kita jatuh, menunggu-nunggu kapan kita gagal, menunggu-nunggu kapan kita susah ya. Kalau orang yang membenci
itu jelas kelihatan. Yang paling susah itu berhadapan dengan orang-orang yang munafik. Ya, di depan kita kelihatannya baik, kelihatannya support ya. Tapi di belakang kita dia ngerasani kita, menggibah kita, dan tentu juga mendoakan agar kita dan mantan tidak bisa kembali bersama lagi. Jadi orang-orang yang munafik itu juga adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit ya. Di dalam hatinya ada penyakit iri, hasad, dan seterusnya. Dan itulah yang membuat dia terus mendoakan yang tidak baik ya antara kita dan mantan. Kalau kita masih ketemu terus sama dua jenis manusia ini, setiap ketemu mereka jadi ingat tuh untuk mendoakan agar kita tidak pernah bisa kembali dengan mantan lagi. Nah, jadi kita harus belajar tuh mengenali mana yang teman betulan, mana yang sahabat sejati, mana pula yang musuh dalam selimut. Ya, sepertinya teman tapi ternyata di belakang memusuhi kita. Kelihatannya sahabat tetapi selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, selalu berusaha untuk membuat kita menderita, termasuk dengan doa-doa mereka ya. Nah, kemudian ini juga yang harus paling hati-hati, golongan yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih. Orangnya sebenarnya baik ya, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa setiap perkataan itu adalah doa. Ya. Dia baik, dia bersahabat dengan tulus, tetapi perkataannya tidak pernah memberikan support untuk kita dan mantan agar bisa kembali bersama lagi. Mungkin maksudnya baik ya, agar kita tidak lebih kecewa, berharap terus tanpa ada harapan ya. Nah, maka biasanya nasihat yang keluar dari mulutnya, sudah lupakan mantan. Sudah masih banyak orang lain yang lebih keren daripada mantan, dan seterusnya. Memang iya, banyak orang yang lebih keren, lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik, lebih mempesona, ya daripada mantan, tapi yang namanya hati itu tidak bisa dipaksakan, ya. Kita tidak bisa dipaksa untuk mencintai seseorang ketika hati kita tidak menginginkannya. Yang cantik banyak, yang ganteng banyak, tapi kita menginginkan mantan. Dengan dia mengatakan sudah lupakan mantan, itu sama saja doa agar kita dan mantan berpisah. Sudah banyak yang lebih keren daripada mantan, itu juga sama dengan doanya agar kita tidak pernah kembali kepada mantan. Jadi manusia itu harus selalu berkata yang baik-baik ya, berkata hal-hal yang akan baik di kemudian hari karena kita tidak pernah tahu yang mana di antara perkataan kita ini yang akan terkabul, karena setiap perkataan sesungguhnya itu adalah doa. Kalau sahabat sejati, teman yang sejati, apa yang akan dia katakan? Kamu sabar, terus berdoa, saya tak bantu berdoa. Agar kamu dan mantan bisa kembali bersama lagi. Atau dia akan mengatakan, yakin doamu terkabul, bahwa mantan akan kembali kepadamu lagi. Nah, itu teman yang baik itu seperti itu. Karena apa? Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lisan kita ini adalah doa. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik. Jika tidak, maka diam jauh lebih baik, ya. Nah, jadi orang yang biasa menurunkan semangat kita ini, tanpa dia sadari sesungguhnya yang dia ucapkan itu juga adalah doa, dan itu akan mempersulit mantan untuk bisa kembali kepada kita lagi. Seperti yang saya bilang di awal, kita butuh begitu banyak bantuan doa-doa, ya. Nah, kalau memang tidak mau mendoakan yang baik, ya paling tidak jangan mendoakan yang buruk, kan begitu? Tidak mau membantu kita dengan doa, ya paling tidak jangan mendoakan yang buruk. Nah, jadi kalau kita masih sangat menginginkan mantan kembali kepada kita lagi, kita harus selalu berada di lingkungan di mana orang-orang itu mendoakan kebaikan kita dan mantan. Nah, yang berdoanya tidak mensupport, lebih baik kita hindari dulu. Karena apa yang mereka katakan itu juga doa, dan mereka akan menurunkan semangat kita ya untuk terus berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.